sangat unik ya, karena betul-betul dan pemain dan semuanya berbahasa Palembang. Bayangkan Roy Martin bahasa Palembang mantap, apalagi Meriam Belisa dalam waktu 1 hari udah bisa bahasa Palembang. Film horor komedi, Dul Muluk Dul Malik, yang mengambil latar belakang budaya Palembang, dan nama Dul Muluk diambil dari nama sebuah perkumpulan teater yang telah bersatu dengan masyarakat Sumatera Selatan. Teater Dul Muluk sendiri pada tanggal 16 Desember 2013 telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya bangsa oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Produser Aditya Gumai mencoba mengangkat kembali karakter jenaka Dul Muluk dalam konsep film horor komedi, untuk memberikan tontonan menarik dan menghibur masyarakat khususnya Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, serta merefreshkan kembali karakter seorang Dul Muluk. Aditya Gumai mencoba memberikan nuansa baru dalam film bergenre horor dan komedi ini dibalut dengan pengemasan budaya Sumatera Selatan yang khas, dan pertama di Indonesia menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Palembang. Film ini dibintangi oleh artis senior, sebagai pemeran utama Anwar Fuadi sebagai Dul Muluk, Meriam Belina sebagai janda kampung cantik, Ati Kanser sebagai Yusubaidah, serta Roy Martin, Duyan, Tessa Kaunang, dan hadir juga bintang tamu yaitu PJ Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, yang berkesempatan beradu akting dengan artis senior Anwar Fuadi. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dul Muluk dan Dul Malik ini adalah tokoh sebenarnya cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Pertama ide dari Bang Anwar, yang istilah mendorong kami, begitu juga sutradara kami Pak Aditya, untuk dibuat cerita daerah dari Sumatera Selatan. Nah, kami sangat tertarik supaya membuat perfilman Indonesia ini lebih variasi dan bergairah, karena ini dari cerita rakyat dan tidak pernah dibuat dalam layar lebar. Kita buat menjadi layar lebar dengan artis-artis top legend seperti mereka ini. Nah, ini kolaborasi mereka ini sangat apik, bagus, sehingga film ini istilahnya bisa kita pertontonkan ke masyarakat, dan saya pikir hasilnya sangat baik. Ada edukasinya juga, begitu juga budaya daerah di sana kita angkat juga. Ini hanya awal, kemudian nanti kita akan bikin juga di daerah-daerah lain, yang kita akan angkat juga cerita rakyat dari daerah-daerah lain. Mungkin itu dulu dari saya. Abang yang bisa lanjutkan. Film ini istimewanya satu ya. Sejak Republik ini berdiri, belum ada film Indonesia yang berbahasa Palembang full. Baru ini, Dul Muluk Dul Malik. Jadi kami adalah para pionir, perintis. Idenya itu dari saya. Nah, uangnya dari Pak Yaku. Saya punya ide, Pak Yaku punya uang. Sama-sama. Jadi sangat unik ya, karena betul-betul dan pemain dan semuanya berbahasa Palembang. Bayangkan Roy Martin bahasa Palembang mantap, apalagi Meriam Belisa dalam waktu 1 hari udah bisa bahasa Palembang, hebat gitu. Kalau Pak Duyan memang dia biasa di Palembang gitu. Dulu kecil-kecil sering main di sana gitu. Jadi luar biasa, satu-satunya film Indonesia yang full berbahasa Palembang dan bahasa Sumatera Selatan adalah Dul Muluk Dul Malik, dan kamilah yang memulai. Buat silakan. Saya sudah diwakilkan oleh Pak Roy dan Pak Anwar, dan kalau itu Mbak Mer, silakan Mbak Mer. Kita langsung aja ya, kita tanya aja kali ya. Mungkin Kalau saya sih ya, pengalaman saya untuk pertama kali berbahasa Palembang sungguh baru kali ini saya syuting dengan skenario di tangan. Biasanya wah di luar kepala. Dalam kepala. Di luar kepala. Udah gitu pas shot yang pertama, syuting yang pertama, adegan yang paling panjang. Jadi ya tantangan sih, tapi ya berhasil kan? Dan saya tambahkan, bahasa Palembangnya fasih. kecuali saya. Saya mungkin mau minta tambah honor. Sulit banget.
Kalau dialognya apa, dialeknya lupa. Dialeknya lupa. Tua, ya kan. Kalau dialeknya apa, dialognya lupa. Ya udah. Waduh, 2 scene tapi sebenarnya keringetan. Tersulit yang pernah saya alami ini. Karena kontraknya waktu itu cuma dialog doang. Dialognya enggak. Kalau kontraknya dialog juga, pasti bisa. Kita mau minta tambah dialog. Dan yang paling menguasai bahasa Palembang itu saya. Ya iyalah. Saya benar sih deg-degan sih maksudnya. Pokoknya seru. Ini genrenya horor komedi. Ya. Menakutkan banget dan lucu banget. Ya. Dia Anwar aja udah lucu banget ya. Kakek-kakek lucu kan dia. Oke, sekarang mungkin langsung aja pertanyaan ya. Saya mau ada yang mau tanya dulu, silakan. Kak, mungkin kenapa horor ini arahnya ke Palembang gitu? Karena apakah di Palembang ada hantu tertentu yang akan dibahas atau gimana? Kan ini itu- memang urban legend kan? Ya, Ada apa? Ada hantu tertentu yang ingin dibahas. Kenapa? Kenapa? hantunya yang Ada, paling- ada hantu tertentunya saya. Dan dia sebagai hantu nggak perlu di make up. Sudah jadi hantu. Dia aja. nggak jadi hantu. Kelakuannya kayak hantu tapi jadi hantu. Ini fiksi aja kan. Fiksi aja. Ini fiksi aja kan. Ini memang fiksi aja kan. Ya, seneng gue Tapi aja. lucu kan. Dan Palembang itu nggak ada hantu. Kalau preman banyak. Dulu Malik itu apa? Nama. Nah, Iya. Dumuluk itu nama orang. Susah, Yang memerankan Dumuluk itu saya. Dulu Malik itu cucu saya. Ada pemain baru. kebayang kalau di Sunda gitu. Iya, kebayang. Cerita rakyat gitu. Cerita rakyat. Cerita populer rakyat. Legenda gitu. Tapi menarik, lucu. Kalau nggak nonton menyesal pokoknya. Dan pas sekali diperankan oleh Anwar ini pas sekali dulu. Benar. Ya karena bahasa Palembang, nggak bahasa saya. Main mother Tapi tongue. memang dapat banget sih. Ini tokoh karangan kan dulu muluk itu kan. Karangan. Karangan. Nah ini nyatanya ini. Itu dong bahasa dialek Palembang. Pakai dialek. Pakai dialek. Nonton Pakai dialek. aja. Udah lupa. Inilah aktris besar. Meriam Bellinani, aktris besar Indonesia. Sebentar aja dalam waktu. Pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Coba kamu. Dengan Meriam Bellinani, aktris besarnya di Indonesia ini. Kalau ujung ampun saya nggak ada lawan. Tapi memang hebat, bakso woi. Bakso Palembangnya, wong Palembang naik kalah dia. Bagus aja bakso Palembang. Lemak loh. Memang aktris. Born to be an actress. Nah, dilahirkan untuk jadi aktris kalau dia. Itu Waktu premier di Palembang kemarin aku deg-degan, makanya semua pada nonton. Aduh, benar-benar masuk nggak nih kalau nggak ke Palembangku masuk nggak? Deg-degan. Aduh, udah masuk nggak? Wah, kamu orang Palembang ya? pas maksudnya. Dan yang lucunya film ini Gubernur Sumatera Selatan turut bermain, ikut bermain. Perannya cukup bagus, Dan bagus mainnya. mainnya bagus. Yang bagus dan bahasa Palembang ini juga bagus Pak. Ya orang Bapak Agus Patoni, Dr. Agus Patoni. Iya. Kak, katanya juga proses syutingnya juga di Palembang. Mungkin ada kesulitan pas syuting gitu dari masing-masing. Kalau bagian saya nggak ada di Palembang, di Puncak. Kita corong di puncak. Kita colong Puncak karena waktu itu pas habis tahun baru ya, jadi memang lagi ramai banget trafiknya, dan juga jadwal saya juga pas ketemunya juga nggak mungkin kalau ke Palembang, jadi akhirnya di colong di Puncak. Dan kebetulan dengan aku semua di rumah, jadi Kalau rumah kan di mana aja bisa. Ya pengalamannya mungkin pas syuting ada cerita unik mungkin dirasain. Oh, pengalaman syuting selama di Palembang ya saya full main sama. Ya pengalamannya orang sana welcome sekali gitu. Welcome sekali setiap datang ramai. Dan yang hebatnya
pejabat-pejabat kepala dinas seluruh Sumatera Selatan ikut bermain dan ikut datang menyaksikan, sebagian ikut main. Dan ada satu ingat Ibu, pejabat gubernurnya suruh cium tangannya antar pagi. Adegannya. Di adegannya. Ini guru ngajinya pejabat ini, jadi akan mesti guru ngaji. Ini akal-akalnya di apa antar pagi aja. Akal-akalan dulu mulu. Kalau aku sendiri sih, Semua kepala dinas ikut bermain. Kalau ya pengalaman yang aneh-aneh sih nggak ada sih ya. Soalnya mungkin, tapi lokasi syuting sih serem ya. Yang di Enggak, itu, yang di bukan puncak. orang luar serem, tapi buat orang Palembang. buat saya nggak serem, mungkin buat orang lain serem kali. Karena saya memang orang sana. Bukan yang ada di puncak. Oh, di puncak ya, agak serem. Kadang-kadang ada kepala jalan. Gitu. Tapi masa iya sih? Iya, sama Kan badannya. biasa kalau sama setan nggak Ya kepala sama di badannya maksudnya. Enggak, biasa setan sama setan nggak mau Oh, ngaku. dilarang saling mendahului. Iya. Iya. Biasanya kan begitu. Jadi banyak kepala yang berjalan tapi sama badannya. Ada lagi ini kan tentang Lembah Legend yang maksudnya cerita rakyat. ada nggak sih rasa ketakutan gitu pas syuting sendiri, rasa takut untuk memerankan gitu? Kalau saya iya, jujur saya ini memang kurang pintar untuk berbahasa lain. Bahasa Jawa aja saya setengah mati, apalagi bahasa Palembang. Jadi agak kesulitan. Sejujurnya 50 tahun saya main film ini agak kesulitan. Bahasa. Ya, Iya, kalau bahasanya. saya nggak bakat bahasa. Lebih baik bahasa Ceko ya. Saya bahasa Rusia loh, Prancis. lebih masih pada bahasa Itu dalam Palembang. satu hari loh. Hebat, kalau mana? Merek kan? Hebat, hebat. Aku juga satu hari kan? Iya, betul. Dia hebat. Duit oke. Jadi barbot. Iya, jadi barbot. Iya, di Melbourne. Cocok nggak? Bukannya marbot masjid. Ya. Memang kelihatan muka ustadz gitu ya. Marbot yang nggak bisa azan. Oh. Tapi unik lah. Jadi Mbak Mer satu hari bang syutingnya ya. Bisa. Enggak di puncak 6 hari. Oh, 6 hari ya. Tapi Palembang, wah bagus banget sebenarnya. Soalnya aku selalu tanya-tanya gitu kan, bisa udah ngomong, aku tanya gimana, kan banyak yang banyak orang Palembang kan, yang syuting juga, jadi ya banyak sensornya, jadi sangat menolong banget. Gila, semua. Ya saudara kan orang Palembang. Iya. Gubernur pun kaget. Pak Men kok bisa ngomong Palembang? Ah, gitu ya. Kalau aktris itu memang harus begitu. Amar ketika syuting di Palembang ditemani sama calon istri kan? Waduh. Iya. Ya iyalah. Ditemuin calon istri nggak waktu syuting Palembang? Lo ditemani calon istri nggak? Ya, ditemenin. Dia ditemenin nggak? Hah? Jadi nggak bilang jawab. Syuting nggak ditemenin loh. Iya. Oh. Kalau pulang itu temenin gitu ya. Dia takut salah ngomong deh. Kalau ini tambah semangat ya Om ya. Semangat kan? Ditemenin semangat kan? Ya biasa lah. Oke, ada Tapi di film memang layak untuk ditonton. Kalau di Kan Berkesan, mengasihkan. Dengan bahasa Palembang itu lucu loh. bahasa Lucu. Palembang. jadi apa segar juga? Dan pakai teks, semuanya pakai teks. Teks. Segar kok film. Pakai teks. Mungkin ada pusat budaya yang mau dibagi nih ke pemirsa gitu yang kemarin juga tempat syuting gitu. Pusat budaya belum. Wow, tempat wisata. Tempat wisata tempat wisata yang di Oh, udah sebagian, masuk ke pagar alam, lahan, muara ini udah diambil. Dan ada yang berbahasa sana juga. Palembang itu kan ada 70 dialek kan, yang masing-masing nggak ngerti. Nah, nanti ada bahasa. Saya juga sebagai orang pagar alam gitu ya. Saya berbahasa pagar alam itu berbahasa Palembang. Kalau saya semua bahasa suku di Palembang, di Sumatera Selatan 70 bahasa, saya bisa semua. Boleh tanya sama orang Palembang. Tapi dari film Dolmol ini apa sih yang mau disampaikan gitu ke penonton gitu, ada pesan pesan moral. apa? Pesan moralnya apa? Orangnya apa? Hah? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya
Dia pesan moralnya apa? Pesan moralnya jadilah orang yang baik. Iya kan. Di situ nanti ada pembunuhan juga, ada segala macam. Saya nggak bisa ceritakan, tapi nggak menarik. spoiler nanti. Tapi maksudnya jadilah orang yang baik. Di dunia ini, hidup di dunia ini, jadilah orang yang baik. Selamat. Kalau dalam bahasa Palembangnya juga, honesty is the best policy. Wow. Kejujuran adalah taktik yang paling hebat. Palembang Selatan baik. Secara pribadi ini nanti ditonton oleh berapa banyak penonton dan mungkin ada nazar nggak kita nanti mencapai jumlah penonton yang Maunya sih 10 juta ya. Maunya 20 juta. Ya. Tapi kemarin kita launching ya di Palembang. Waduh, luar biasa. Enggak, jadi ini sebagai role model dari sebuah film daerah yang ketika kita juga melihat waktu ada film Makassar itu. Oh, Makassar ya. Selama ini kan semuanya berpusat di Jakarta, kita di Jawa. Jadi pusat perfilman itu selalu Jakarta atau di Jawa. Kali ini Pak Yanto dan Pak Anwar mencoba untuk mengangkat Dobrak. dan mudah-mudahan kalau di Palembang nanti meledak, film ini digemari, akan meledak di tempat-tempat lain dan itu akan menimbulkan daerah-daerah lain untuk memancing daerah-daerah lain untuk membuat jalan daerah. Kan daerah Indonesia pun kaya banget tentang cerita rakyat daerah. Mudah-mudahan dengan ini misalnya ke Jawa Barat, ke Bayan, ke Jawa Timur apalagi, Madura apa, Bali apa kan itu banyak kita budaya. Mudah-mudahan dengan film ini mengangkat film daerah dan daerah akan muncul produser lokal. Betul. Apa film ini kebanyakan dibintangan oleh aktor legendaris. Apa tidak menampilkan bintang kembali gitu? Ada juga. Ada yang mencoba. Bintang-bintang. Enggak nih. Kenapa bintang film ini dibintangin sama pemain-pemain legendaris? Karena memang ini layak untuk dimainkan oleh tokoh-tokoh legendaris. Wah, ini film berat. Kalau bukan dimainkan oleh tokoh-tokoh ini nggak sukses. Iya. Ya agak berat lah. Iya. Dibahas ini. Karena tokoh ini menjual semua. Roy Martin, Merembelina, Duyan, Anwar Fuadi. paling dijual. Saya mau jual kalau di sini. Dan jangan lupa, habis ini selesai ini kita akan bikin satu lagi film bahasa Palembang. Judulnya Ado Gawe. Itu Ado Gawe itu artinya ada kerjaan. Di satu-satunya daerah di Indonesia ini yang tidak ada pengangguran itu cuma di Palembang. Nggak ada pengangguran. Dia orang kalau ditanya, "Man, mana, Man?" Ado Gawe. Ada kerjaan. Padahal dia 18 tahun udah nganggur padahal. Ado Gawe. Tanya orang bilang, "Pak, Joni, nak kemana Jon?" Ado Gawe. Ada kerjaan. Padahal 18 tahun udah nganggur. Biar miskin asal sombong. Oke, lagi cukup. Kalau ngomong, kita akan premier tanggal 10 September. Epicentrum 10 Desember. 10 September. Oh, 10 September. ini epicentrum. Iya. Di epicentrum. 9 hari lagi di epicentrum jam 7 jam 7 jam 9. Ya, jam 7 Kita harapkan teman-teman pers datang juga. Ya. Tapi kalau ini ditayangkan di seluruh Sumatera dan Jabodetabek itu tanggal 12 September. Tayang. Nanti baru akan ke seluruh penjuru Indonesia. Oke, kita tutup. Greeting apa namanya? Greetingnya apa? Salam dong. Tanggal 12 September. Ya, di bioskop ya. Oke. Saksikan. Ya. Saksikan penayangan. Pertama, Dul Muluk, Dul Malik, 12 September di seluruh Sumatera dan Jabodetabek. Sukses. Kalau tidak nonton meneser.